Baik, selamat siang pendengar. Saya email announcer Anda kembali hadir di kesempatan istimasi menemani istirahat makan siang Anda di lembaran 28 Mei 2025 dan masih disiarkan langsung dari studio kami, kantor sekretariat bersama Jalan PB Sudirman 25, Jemberana. Ya, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, saat ini kami akan hadirkan live talkshow edukasi untuk Anda dan tentunya kami lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Jemberana hadir untuk memberikan edukasi dan hiburan untuk Anda dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Ya, dari Polres Jemberana sebagai narasumber di kesempatan siang hari ini dan merupakan apresiasi dan penghargaan luar biasa. Saat ini datang langsung ke Kapolres Jemberana, yaitu AKBP KD Citra Dewi Suparwati SH, SIK MIK, dan kami informasikan untuk Anda bahwa beliau merupakan Kapolres pertama di Jemberana yang tentunya wanita ya, dan ini menjadi kebanggaan kita juga sebagai kaum Hawa ya. Dan sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu beliau di kesempatan yang istimewa ini. Selamat siang Ibu Kapolres. Selamat siang Mbak Imel. Selamat siang juga para pendengar Ananta Praja Suara. Semoga selalu sehat. Iya, terima kasih sudah hadir Ibu ya di tengah kesibukan ini ya. Iya, ingin menyapa masyarakat Jemberana dulu mungkin, silakan. Selamat siang masyarakat Jemberana sekalian yang mendengarkan suara Ananta Praja Suara. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu. Iya, ini terima kasih sudah hadir dan walaupun mungkin agak terlambat, selamat datang di Jemberana ya Ibu ya. Ini sebenarnya undangnya dari kapan hari ya. Terima kasih sudah harapannya tentunya. Nanti deh harapannya nanti ya yang di belakang gitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio dan selamat datang di Jemberana. Pastinya sebelum kita berbincang mengenai tema yang akan dibahas yaitu tentang situasi Kamtibmas Polres Jemberana terutama di tahun 2025. Bisa disampaikan sedikit Ibu tipsnya atau rahasianya untuk masyarakat Jemberana terutama untuk kaum Hawa nih seperti kita ini, bagaimana caranya gitu ya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa ini tetap sehat gitu ya, tetap aktif juga, bisa membagi waktu juga dengan keluarga Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya karena saya sudah diundang ke Radio Ananta Praja Suara gitu sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tipsnya kita adalah bagaimana kita selalu berpikir positif, selalu berpikir positif sehingga apapun yang terjadi kita selalu melihat peluang dari semua permasalahan yang muncul. Dengan kita berpikir positif, artinya kita akan semakin bersemangat mengembangkan diri dan mengembangkan potensi. Jadi jangan berpikir seseorang itu menyakiti kita kemudian kita menjadi lemah, tidak. Tapi pasti ada hal positif dari hal yang terjadi. Siap. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, di kehidupan kita, apa dunia hidup itu tetap positif ya Bu. Karena pastinya ada sesuatu yang Tuhan maksudkan ya untuk kita yang terbaik. Wah, luar biasa. Yang suka berpikir negatif, minggir dulu katanya. Jadi itu ya rahasianya. Baik Ibu, itu kan membahas tentang tema kita tentang situasi Kamtibmas Polres Jemberana. Saya merupakan salah satu follower dari media sosial Polres Jemberana nih, dan saya informasikan juga untuk masyarakat. Ini ada perubahan ya. Setelah saya melihat di Polres Jemberana dengan kehadiran Ibu Polres yang Ibu Kapolres yang cantik ini ya. Ini banyak perubahannya juga, lebih rapi gitu ya situasi kantornya ya Bu ya. Waktu ke sana lebih rapi, kemudian asap rokoknya berkurang gitu ya. Dan lain sebagainya nih Ibu itu. Bisa disampaikan ini merupakan salah satu ciri khas kita sebagai perempuan atau bagaimana Ibu? Sebenarnya kerapian dan kebersihan itu kan bukan ciri khas seorang perempuan ya, itu memiliki maksud untuk semuanya. Untuk masalah rokok, kalau saya mengatakan dilarang merokok, nanti saya diprotes karena rokok merupakan mendapatkan ini ya pajak yang lumayan bagi negara. Namun demikian, ketika kita merokok, kita juga harus melihat situasi, apalagi di pelayanan publik, gitu kan. Makanya kenapa di pelayanan publik kemudian ada tempat-tempat di mana kita boleh untuk merokok. Tidak hanya untuk
masalah kesehatan tapi juga masalah keamanan. Ketika kita merokok kemudian kita membuang puntung sampahnya sembarangan, nanti bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran seperti itu ya. Kalau masalah kebersihan dan kerapian, kami yakin semuanya pasti bersih dan rapi, karena dengan kita bersih dan rapi kita bisa bekerja dengan lebih ini dia ya. Kalau udah bersih, rapi, otomatis semuanya aura kebaikan ini menyebar di sekeliling. Seperti itu yang disampaikan Ibu ya. Kita harapkan begitu. Kita Begitu, selalu ya. berpikir positif. Positif. Nah, kembali lagi tadi. Ya, kita kembali ke tema Ibu. Nah, untuk perkembangan situasi Kamtibmas sendiri di Jemberana Ibu. Baik, kita masuk nih ke acara pokok ya. Pembicaraan pokok pokok jadinya ya. sekarang. Baik, kalau kita lihat perkembangan Kamtibmas ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, untuk kejadian kriminalitas sampai dengan saat ini itu ada 85 kasus. Sedangkan untuk kejadian laka lantas itu lumayan tinggi, ada 183 kasus. Sedangkan untuk kasus gangguan itu kan kita ada bencana alam, kemudian ada bunuh diri dan lain sebagainya. Itu untuk di bulan sampai dengan bulan Mei 2025 itu ada 98 kasus. Jadi lumayan tinggi ya gangguan itu. Sedangkan untuk kriminalitas sebagian besar ya kasus yang dominasinya itu ada pencurian, kemudian salah satunya ada curanmor di dalamnya. Kemudian sedangkan untuk kejadian gangguan Kamtibmas, gangguan itu sebagian besar itu karena bencana alam. Tapi di bawah bencana alam itu ada gantung diri. Gantung diri itu dari 98 kasus itu 11-nya terlapor ke kami di tahun 2025. Selain itu, selain gantung diri juga ada penemuan mayat, terus ada kebakaran. Nah, ini mungkin yang bisa kita edukasi ya nanti untuk kaitan dengan kebakaran. Sedangkan untuk laka lantas itu sebagian besar akibatnya karena kurangnya konsentrasi. Kemudian karena kita mengambil arah atau jalur yang tidak sesuai, mungkin pada saat itu menyalip tidak melihat situasi atau tidak memperhatikan marka gitu. Kemudian ada juga yang agak miris ya, karena kita menabrak hewan. Jadi tabrak lari, setelah ditabrak kemudian dia lari gitu ya. Jadi ada tabrak larinya di sini, tabrak larinya karena kita nabrak hewan terus hewannya lari gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang kurang hati-hati ya pada saat berbelok. Kalau dibilang perempuan itu ras terkuat di bumi, enggak juga. Kadang yang dikata-katanya kalau perempuan itu sen ke kanan terus dia belok ke kiri, nggak selamanya perempuan, ternyata laki-laki juga seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita mendiskreditkan salah satu ras di bumi ini ya. Nah, ini dia kalau kapolresnya cewek ya. Kalau Pak Kasatlantas katanya Mbak Imel ya sering lihat di jalan katanya, sennya kiri belok kanan. Ya, tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya ya. Iya, baik. Kemudian Ibu, di antara tadi kasus kriminal, kemudian kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, langkah konkret untuk meminimalisir hal itu di bulan selanjutnya agar kasus tidak bertambah. Baik, kalau kita ngomong masalah kriminalitas, kita tidak cukup hanya polisi saja yang bekerja, tidak. Siap. Kenapa? Makanya sekarang dari Polri khususnya kita menggembar-gemborkan yang namanya pemolisian masyarakat. Tujuan dari pemolisian masyarakat ini adalah supaya masyarakat itu lebih peduli, lebih aware dengan kondisi keamanan di lingkungannya, gitu. Karena kita kan tidak hidup sendiri, kita makhluk sosial. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita, tidak hanya pada keluarga, tapi juga dengan masyarakat sekitar. Contohnya saja, nih untuk kaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Saya masih banyak melihat, coba dilihat di Instagramnya kami, pasti ada juga itu di Facebook. Jadi saya sudah mengarahkan kepada baik itu personil kami maupun kepada masyarakat, kami menghimbau ketika kalian, Bapak Ibu sekalian, memarkirkan kendaraan, ingat untuk kuncinya diambil, karena kebiasaan itu kuncinya itu ditinggal, nyantol ya. Tapi kita di Bali seperti itu loh, Bu. Nah itu dia seperti itu. Jadi dia kebiasaan. Jadi sebelum saya masuk ke Kapolres Jemberana, ceritanya ada yang laporan kepada kami. Bu, Mbok katanya kan karena perempuan, Mbok kenapa? Mbok kemarin itu ada yang kehilangan motornya gitu. Kok bisa hilang motornya? Ya itu motornya diparkir di depan rumahnya tapi kuncinya ditinggal katanya gitu. Terus STNK-nya ditaruh di jok, dompetnya juga. Waduh kan bagus kalau kayak gitu. Saya bilang bukan maksudnya apa itu, artinya kita
kurang peduli. Kita merasa bahwa di Bali ini aman, tapi kita lupa bahwa kejahatan itu kalau kata Bang Nabi apa? Kesempatan. Ada niat dan Kesempatan. kesempatan. Oke. Dia nggak ada niat, tapi kita kasih kesempatan. Kenapa? Karena kuncinya kita tinggal. Terus setelah kuncinya kita tinggal, STNK-nya ditaruh di jok, tambah lagi dompetnya lupa tuh, kadang dompetnya ditaruh bukan di jok lagi, ditaruh di dashboardnya motor kan. Nah itu jadi hal-hal seperti itu sebenarnya harusnya bisa kita antisipasi ya. Jadi balik lagi tadi, jadi polisi tidak hanya bisa bekerja sendiri, perlu ada kepedulian dari masyarakatnya kaitan dengan keamanan. Contohnya tadi kalau masalah sepeda motor, kalau pada saat parkir berarti kuncinya dikunci stang dulu ya, jangan, kita biasanya kan cuma taruh doang terus matiin, kuncinya ditinggal, atau dimatiin terus nggak dikunci stang. Nah itu kan tinggal didorong aja udah deh hilang deh motor kita gitu. Apalagi kalau dia nggak kita kunci, kita kunci ditutup itu ya, biasanya ada ya dikunci ganda itu, setelah dia diambil, dia dorong, dia punya kunci serap, udah diambil, sudah hilang sudah sepeda motor kita kan. Artinya kondisi-kondisi tersebut bisa diantisipasi, termasuk ketika mengendarai sepeda motor kita kebiasaan tuh dompet ditaruh di dashboardnya sepeda motor, handphone ditaruh di dashboardnya sepeda motor. Nah itu yang salah siapa? Ya kita juga yang salah gitu kan. Nah itu kan kita kebiasaan tuh kan ya, handphone taruh di dashboard, terus setelah handphone ditaruh di dashboard kita lupa. Terus datang ke kantor polisi, kenapa hilang handphone saya? Nah ya kan, itulah yang namanya bahwa kejahatan itu terjadi tidak hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Itu yang masalah tadi pencurian ya, termasuk juga pencurian yang terjadi di rumah gitu ya. Jadi kita harapkan juga di Bali ini kembali lagi kaitan dengan siskamlingnya ya. Kita punya banyak kegiatan masyarakat, kemudian ada pecalang, kemudian ada hansip gitu ya. Kemudian ada masyarakat yang peduli kepada keamanan. Nah ini bisa diaktifkan kembali kaitan dengan siskamling, karena itu keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi mempolisikan masyarakat ya Bu ya? Bukan mempolisikan masyarakat terus masyarakat bisa sewenang-wenang kemudian jadi polisi juga ya, tidak seperti itu konsepnya ya. Konsepnya tidak seperti itu, tapi konsepnya adalah bagaimana masyarakat ini kemudian bisa lebih peduli terhadap keamanannya. Namun kita juga tidak serta-merta kemudian lepas tangan, tidak. Kami dari kepolisian, kami punya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu kalau istilahnya udah super powernya polis lah ya, sudah ada di masing-masing desa, kelurahan. Kalau di Kejurannya kan masing-masing desa sudah ada, malah ada yang satu desa ada 2 babinnya. Maksud kita supaya kita juga bisa lebih menjadi seorang polisi yang memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi perpanjangan tangannya ya Bu ya, nggak harus datang ke Polres langsung ya. Jadi kalau ada permasalahan kita bisa diskusikan. Kita kan masyarakat Bali ini masyarakat yang sosial, gitu kan, masyarakat yang bisa menyelesaikan, apalagi ada bendesa adat, ya kan, ada klien adat, gitu. Artinya ada situasi di mana terkenal masyarakat Bali ini masyarakat yang toleran, begitu kan ya, dengan kondisi agama yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, kita terkenal sebagai masyarakat yang toleran. Artinya kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu kan nggak harus uang ya, sumber daya itu bisa kearifan lokal juga. Artinya ketika ada konflik-konflik yang terjadi, kita bisa selesaikan terlebih dahulu sebelum mengambil jalur hukum. Dan kita juga tidak mengharapkan adanya main hakim sendiri. Gitu ya. Makanya kenapa kami punya super polis, itu ada Babin Kamtibmas. Iya, tidak hanya Babin Kamtibmas, kami juga punya UKL, unit kerja lapangan. Jadi nanti mereka patroli gitu kan. Pada titik-titik tertentu kami juga ada patroli barcode. Jadi kami pada daerah yang kami anggap rawan hasil analisa dan evaluasi, kami akan melakukan patroli barcode-nya di scan di tempat tersebut. Kemudian kami dari kantor pun, saya sebagai Kapolres dimanapun saya berada, saya bisa mengecek, oh anggota saya ada ini di lapangan. Iya, itu untuk gangguan kriminalitas yang lainnya ya. Oh ada juga ini kecepatan ya, untuk kecepatan kalau masyarakat mau melaporkan kejadian, nah itu nggak harus datang ke kantor polisi. Kita punya yang namanya aplikasi hotline
110. Ini salah satu bentuk layanan ya. Ya, ini layanan. Jadi kami dari kepolisian berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami tahu polisi itu bukan makhluk yang sempurna. Kami Bukan juga superhero sama-sama ya, Bu, manusia. ya? Kami bukan superhero ya. Walaupun kami tadi bilang ada polisi super polis ya. Cuman kami tahu kami bukanlah manusia yang sempurna gitu. Kami hanya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik di luar di dalam keterbatasan yang kami miliki ya. Jadi 110 itu hotline bebas pulsa. Jadi ketika terjadi sesuatu urgent atau Bapak Ibu dari saudara Anta Prajaswara gitu, Ananta Prajaswara, pendengar radio setia sekalian yang memerlukan informasi kaitan dengan kepolisian bisa telepon tuh di 110. Dilayani ya Bu ya? 24 jam? Dilayani 24 jam. Jadi sistem kami kalaupun misalnya di Polres tidak tersambung mungkin karena ada sinyal dan lain sebagainya ya, dia akan tersambung ke Polda atau mungkin Polda lagi sibuk nih karena terbatasnya operator, dia akan tersambung ke Mabes Polri. Kami kemudian ada saluran lain yang bisa segera untuk melakukan komunikasi dari Mabes ke Polda, Polda ke Polres. Gitu. Itu ada saluran khusus, makanya nanti akan ditindaklanjuti sama super polis kami, ada Babin, ada UKL, ada fungsi-fungsi piket lainnya seperti itu. Jadi menggunakan layanan 110 ini boleh menginformasikan kejadian-kejadian apa saja gitu ya Bu ya, entah kecelakaan lalu lintas, kriminal atau apapun itu ya. Ya, jadi kalau misalnya nih di jalan gitu kan ada kecelakaan, nggak ada orang nih, telepon aja ke 110. Nah, telepon ke 110. Kalau dulu, nah ini sebenarnya 110 ini udah lama. Cuman kemarin itu 110 itu lebih suka ada yang, lagi ya? sudah ada yang ngeprank gitu ya, ngeprank ya. Jadi kita nelpon setelah diangkat nggak ada jawabannya gitu, sehingga kemudian adalah tambahan setelah Bapak Ibu sekalian pencet angka 110 nanti ada operator yang menjawab. Perlu layanan silakan pencet 0. Nah, nanti akan terhubung oleh operator kami. Nah, pada saat terhubung nanti, nah ketika telepon itu terhubung, dari pihak kepolisian sudah bisa mengetahui siapa yang menelpon. Siapa yang menelpon ini, dengan catatan pada saat meregistrasi nomor telepon sesuai dengan KTP. Kalau nggak sesuai ya nggak sesuai data yang kita terima. Itu efeknya nanti adalah ketika kita memberikan pelayanan akhirnya terjadi hambatan. Jadi kalau saya nelpon misalnya nih ya ke 110 langsung terdaftar ya? Bisa coba bisa dicoba ya, bisa dicek. Bisa dicek. Nah, ini datang langsung ke Kapolresnya ya, langsung ngecek nih layanan 110-nya ini berfungsi. Pakai handphonenya siapa nih? Handphonenya ada siapa yang ada yang angkat atau enggak nih? Nah, kita langsung nih. Soalnya kalau saya cuma ngomong kayak gini terus nggak ada. Percaya nih masyarakat. Nggak percaya masyarakat. Bener nggak sih? Layanan itu dijawab operator saja. Iya, Nggak ada betul. yang melayani gitu ya. Misalnya nih kita lagi mengalami kecelakaan jatuh sendiri ya Bu ya, nggak ada orang, dan kita butuh bantuan ini gitu ya. Gitu, atau yang nabrak lari gitu. Jadi saya pengen ngubungin, apalagi tabrak lari yang tadi ya. Setelah ditabrak terus langsung lari ya. Iya. Iya, baik. Ini ya, coba saya hubungi ya. Oke, nah pendengar, jadi Kapolres nih sedang mencoba menghubungi layanan 110 yang beliau informasikan, di mana layanan ini tentunya dihadirkan untuk masyarakat. Terdaftar di jaringan handphonenya. Sebentar, berarti pakai ini aja. Ya. Iya. Hidupin sinyal. Jaringannya tidak menyala tadi. Jaringannya tidak menyala. Jadi kita coba. Selamat datang di layanan polisi 110. Nah, ini kedengaran langsung ya. Akan tidak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Nah. Jadi sambil menunggu petugas yang mengangkat gitu ya, kita akan tahu nih layanan 110 ini melayani apa saja. Selamat siang. Nah, langsung dijawab Layanan nih. polisi 110 polisi berada dengan berita Kedua Ega. Apakah bisa bantu?
Selamat siang Pak. Pak, di sana data saya tertera siapa ya Pak? Ini sekalian nih, saya lagi di Radio Ananta Praja Suara. Di sana terdata siapa ya Pak? Mohon maaf Ibu, Ibu atas nama siapa nih kami? Atas nama Kadek Citra Dewi Suparwati. Iya Ibu, di sini juga tergantung ke Kadek Citra Dewi Suparwati nih ke Ibu ya. Ada masalah apa nih ke Bu? Ibu telepon ke layanan 110 ke Bu? Oke, kebetulan saya lagi di Radio Ananta Praja Suara Pak, lagi melaksanakan sosialisasi masalah ada aplikasi nih di polisi, nomor telepon hotline 110 yang bisa dihubungi. Jadi nanti masyarakat ketika terjadi kejadian yang memerlukan bantuan segera atau informasi terkait dengan layanan kepolisian bisa menghubungi 110 ya Pak ya? Iya benar nih Ibu, kalau di layanan polisi 110 nikah langsung ke terhubung ke operator 110 di Polres nih Bu. Iya. Nanti Jadi langsung kalau berangkat ada ya. Ibu nelpon nikah langsung kita buatkan operator 110 buatkan contoh laporan nih ke jam, kita buatkan jam atau tanggal kejadian, siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bila mana nih ke Ibu. Ya, terima kasih ya Pak. Nanti supaya bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat. Jika masyarakat nanti ada hal-hal yang perlu bantuan dari polisi, bisa langsung menghubungi 110. Begitu ya Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang. Wah. Iya, mantap, luar biasa nih ya. Ini kalau ini saya apresiasi sendiri kalau buka polisi jadi langsung dipraktekkan langsung. Jadi bukan omong doang gitu, omdo atau istilah zaman sekarang ya Bu ya. Memang kalau bilang ada yang nggak ngangkat, nah ini buktinya ada yang ngangkat ya Bu. Ini langsung loh on the spot ya tadi ya. Iya. Ya, tapi kami harapkan juga jangan semuanya nanti nyoba kayak saya ya. 110 semuanya nyoba, akhirnya semuanya saya lagi nyoba nomor telepon 110. Waduh, jadi banyak mencoba semua ya. Tapi kami yakini pasti diangkat. Ya. Ini Ibu bisa membaca hati saya, padahal saya habis ini memang mau nelpon loh. Jadi ingin mencoba layanan apa saja sih, bagaimana nih pihak dari Polres Jembrana melayani kita sebagai masyarakat ini yang benar-benar membutuhkan bantuan sebagai pengayom masyarakat, seperti itu ya Ibu ya. Ya ini kan kriminalitas kan bukan hanya pencurian dan lain sebagainya Bu ya. Dan yang ada di Jembrana Ibu mungkin sudah bisa membaca sudah beberapa bulan menjabat mengenai kekerasan pada perempuan dan anak. Ini harus saya angkat karena saya perempuan juga dan punya anak juga. Asumbernya tidak terjadi sama kita di sekeliling, tapi tidak bisa dipungkiri di tempat lain ya Bu ya, di beberapa daerah lain juga yang masih di Jembrana ini cukup signifikan angkanya Ibu. Langkah konkretnya untuk meminimalisir hal ini. Baik, terima kasih ya. Memang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebenarnya bukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita berbicara masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan itu tidak hanya terjadi pada anak-anak atau kepada perempuan saja, terjadi juga pada laki-laki, karena anak-anak kan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki juga, mungkin mereka remaja dan lain sebagainya, atau mungkin yang sudah tua gitu kan, bukan tua. Kalau tua nanti persepsinya berbeda. Dewasa itu sudah ya. dewasa ya, sudah dewasa itu pun bisa terjadi kekerasan itu tidak hanya bentuknya fisik ya, juga psikis ya. Untuk terjadinya kekerasan ini, ketika mereka melapor ke polisi biasanya sudah tidak hanya terjadi sekali, tapi mungkin sudah berulang kali. Ya, untuk kejadian seperti ini perlu kepedulian dari keluarganya. Ini perlu kepedulian dari keluarganya, sehingga dari si korban itu berani berbicara atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau ini dari pusat pun kami sekarang diturunkan itu ada namanya program Risk and Speak. Maksudnya kita mengharapkan korban ini nanti bisa berani untuk berbicara dan berani untuk mengangkat tangan dan berbicara, bahasanya begitu ya. Kita melakukan pendekatan baik itu bentuknya sosialisasi, bentuknya penyuluhan. Mungkin pada saat kami datang kami mendekati masyarakat yang mengalami kendala. Jadi kami harapkan dengan kedekatan kami kepada masyarakat membuat masyarakat tidak takut untuk menyampaikan hal-hal yang dihadapi kepada polisi. Namun kan kejadian tidak hanya di rumah tangga ya,
kejadian itu bisa juga terjadi di sekolah. Kami juga perlu kepedulian dari guru-guru yang ada di sekolah. Kita harapkan ketika anak-anak ini kemudian ada masalah begitu ya, kami harapkan peran dari guru BP. Kalau kita kan namanya guru BP ya, guru BP, guru wali kelas bisa menjadi pendamping untuk anak-anaknya ini, sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan, apalagi bullying gitu ya, berani untuk berbicara, menyampaikan kondisi yang dihadapi. Ya, kita harapkan juga sanksi sosial juga bisa lebih berperan. Maksudnya sanksi sosial tidak harus anak itu dipukul. Ya, mungkin mereka disuruh menyapu, begitu ya, membersihkan toilet gitu. Jadi mereka merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan ada efeknya, ada efek jerahnya. Yang kita perlukan adalah efek jerahnya. Menghukum anak tidak harus memenjarakan anak itu. Itu kalau dia anak-anak ya. Kenapa? Karena anak-anak merupakan generasi bangsa. Kan kita Indonesia mau menuju Indonesia Emas 2045 ya. Kita menuju Indonesia Emas. Jadi kita harapkan untuk kesana kita bisa membentuk budaya dari masyarakat kita dari sekarang. Budaya itu bisa terbentuk dari lingkungan. Nah, salah satunya mengapa kekerasan itu bisa terjadi, karena lingkungannya keras, sehingga anak-anak itu menjadi keras, sehingga seorang laki-laki ini menjadi keras. Laki-laki ini sebelum dia dewasa dia kan anak-anak juga. Proses pergaulannya, proses dia bertemu dengan orang tuanya, bagaimana orang tua mendidik, bagaimana sekolah mendidik, bagaimana masyarakat mendidik, itulah yang membentuk karakter si pelaku kekerasan. Ya, jadi dari hulu ke hilir ya Bu ya. Betul. Jadi tidak bisa serta-merta polisi cukup untuk melakukan sosialisasi, tidak bisa. Kenapa? Karena keras, seseorang itu menjadi keras karena didikan dari lingkungannya. Jadi perlulah di sini kepedulian dari lingkungan untuk memberikan, kalau di sini sekarang kan ada namanya lingkungan ramah anak ya. Lingkungan ramah anak, sekolah ramah anak, begitu kan? Ramah ini dalam arti bukannya kemudian kita membiarkan anak tidak disiplin, tidak. Ramah itu dalam arti kita memberikan sesuatu pendidikan secara lebih humanis, secara lebih tegas dengan cara-cara yang lebih baik, begitu ya, tidak dengan kekerasan tapi lebih disiplin, misalnya seperti tadi ada sanksi sosial. Kemudian kalau kami dari pihak kepolisian, kami kerjasama kemarin, terima kasih dari Pemda sudah mengundang kami untuk sosialisasi juga di forum anak, forum Pemda. Waktu itu kami diundang, ada ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Kami kebetulan menyampaikan kaitan dengan masalah sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka Hari Kartini itu Ibu ya? Menjelang Hari Kartini waktu itu. PKB ya? Iya, betul. Pada saat itu kita ada sosialisasi seperti itu. Kita harapkan juga ada kepedulian dari masyarakat untuk membantu kami dari pihak kepolisian bisa menekan angka kekerasan. Iya. Jadi ini perlu sinergitas semua pihak ya Bu ya, agar bisa meminimalisir hal-hal seperti ini. Kemudian mengenai Kamtibmas masalah di jalan raya ini Bu, keselamatannya nih. Tadi disampaikan kan menurut data juga dari sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, ini semakin meningkat karena seperti yang kita ketahui ini Jemberana menjadi lalu lintas terekstrim ya mungkin ya. Di lalu lintas perlewatan gitu ya kalau dibilang perlintasan ya Ibu ya. Ini bagaimana Bu meminimalisir? Karena seperti disampaikan tadi lebih banyak ini masalah humannya yang error gitu ya gitu. Ini gimana Ibu? Baik, terima kasih ya. Ini kita juga menyoroti kemarin waktu kejadian di daerah Pakutatan kalau nggak salah ya, yang ada perkelahian antara truk dengan bus. Iya, bus ya, oke. Baik, kami harapkan juga dari para manajer bus, kemudian juga dari pemilik truk, pemilik bus, itu bertanggung jawab atas perilaku dari sopirnya, gitu ya, perilaku dari sopirnya. Jadi silakan dari bus itu kalau punya dia terobosan kreatif ya, silakan nomor telepon siapa yang bisa dihubungi ketika sopirnya ugal-ugalan. Nah, jadi harus ada punishment juga dari pihak manajemen terhadap drivernya ini.
Karena kalau kita hanya mengenakan, kami dari kepolisian hanya mengenakan tilang, dia yang punya uang dia bisa membayar. Tapi bagaimana kemudian budaya atau sikap etika dari supir bus ini, supir truk ini di jalan, otomatis harus menjadi tanggung jawab bersama. Ketika mereka memiliki punishment atas tindakan yang mereka lakukan, otomatis mereka akan lebih berhati-hati. Tapi tidak serta-merta kita kemudian bisa mendiskreditkan para sopir bus, para sopir truk hanya pada kejadian di Pakutatan itu saja. Banyak juga pengguna kendaraan yang lain, baik itu kendaraan pribadi, karena memang jalur dari Gilimanuk ke Pakutatan ini kan jalannya sempit ya, tidak bisa dua kendaraan berjejer. Perlu kesabaran kita dalam mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu kenapa kami tidak memperbolehkan aturan, bukan kami ya, undang-undang tidak memperbolehkan anak-anak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa? Kita orang dewasa saja di jalan emosi. Psikolognya bermasalah, egonya dikedepankan ya. Ketika kita disalib gitu, kita waduh itu disalib, gimana caranya supaya bisa menyalip ulang. Nah, itulah emosi yang muncul. Kondisi seperti ini artinya kita di jalan, ayo kita sama-sama untuk menjaga emosi di jalan. Kita juga harus tahu, oh jam sekian ini rame, ya kita atur. Jangan naik kendaraan atau mengendarai kendaraan pada saat jam rame. Kalau kita memang pengen cepat sampai di tujuan, silakan diatur waktunya, kan begitu. Seperti itu. Termasuk juga tadi kejadian kalau nggak salah yang di depannya SPBU yang bang ya, yang kontainer, bukan kontainer truk, terus nabrak ini rumah warung. Nah itu terjadi karena microslip itu tidur hanya sejenak, microslip, tidur sebentar lah istilahnya. Jadi bahayanya ketika kita lelah, kita mengantuk, kita memaksakan diri. Kadang orang kan nyetir sambil teriak-teriak, gitu. Udah kalau ngantuk kita makan sambil ngopi aja, makan sambil ngopi. Driver nyetir sambil ngopi, padahal kita udah ngantuk banget. Kalau memang kita mengantuk, menepilah di tempat yang aman. Bukan berarti kemudian saya suruh menepi, nanti sembarangan nepi di pinggir jalan juga ya. Itu bahaya juga, karena kalau kita nepi sembarangan, lampu mati, tidak ada hazard, akhirnya tabrak dari belakang. Itu bahaya juga. Mengapa kemudian kita menepi harus di tempat yang aman? Ketika kita capek, ketika kita mengantuk, menepilah. Makanya kemudian ada batasan yang ideal ketika seorang supir dia menyetir hanya 4 jam. Begitu ya, setelah 4 jam kemudian dia istirahat. Kita mengantisipasi adanya microslip tadi. Jadi jangan sampai nanti ketika kita menyetir kita ngantuk terus tidur sedetik 2 detik dengan kecepatan sekian, akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya. Itu bahaya. Jadi jadi kesimpulan kalau di sini pengendara atau supir itu bukan hanya bisa nyupir aja Bu ya, bukan hanya bisa mengelola setir dan kendaraan, bisa mengelola psikologisnya sendiri gitu ya. Terutama ini Bu, kita harus tahu mungkin ya, seluruh masyarakat dimerdekakan Indonesia, supir-supir di sini ya Bu ya. Saya kurang paham apa yang dikejar gitu ya. Tapi pernah juga jadi penumpang bis yang besar itu kita nggak ngerasa fine-fine aja di dalam ya. Karena kan busnya tinggi ya. Besar, jadi semakin cepat dia rasanya seperti dayun. Jadi kita ngantuk terus kita tidur ya kan. Nggak tahu yang di luar gimana membahayakan ya. Jadi bisa kita juga sebagai seorang penumpang, kita juga wajib mengingatkan sopir. Karena yang dibawa oleh sopir itu bukan barang tapi nyawa orang ya. Jadi nyawa orang yang dibawa, tidak hanya supir bus. Kita juga tidak bisa mendiskreditkan supir bus, jangankan supir bus, kita yang naik mobil juga kadang nggak seperti itu, begitu ya. Jadi kita juga harus sama-sama mengendalikan diri ya, sama-sama mengendalikan diri. Nah, selain juga karena itu ada juga kaitan tadi tabrak lari ya. Tabrak lari ya. Nah ini tabrak lagi, setelah ditabrak terus dia lari. Ya. Jadi nabrak hewan. Jadi saya harapkan dari masyarakat yang memiliki kendaraan, memiliki binatang peliharaan ya, baik itu hewan, baik itu anjing misalnya, kucing ya, atau ternak lain yang dia
berkeliaran di jalan. Nah, kami harapkan untuk diawasi lah, jangan sampai dia berkeliaran di jalan. Kalau dia anjing liar ya kita lain lagi cerita ya. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir anjing-anjing peliharaan kita atau kucing-kucing peliharaannya. Nah, itu juga perlu kesadarannya dari masyarakat. Kalau ada seperti itu, ya diambil atau didorong dia ke pinggir jauh dari jalannya. Kenapa? Karena ketika kita kecepatan tinggi, kita nggak mungkin tiba-tiba mengerem. Itu juga berbahaya. Iya. Terutama di pagi hari ya Bu ya. Ya, Biasanya suasana kan gelap masih. Ya. Oke, iya, siap. Wah, ini menarik sekali. Tetap intinya sinergitas kita semua ya. Betul. Kalau kita ngerasa butuh keselamatan gitu, ini seperti ininya Polri katanya, keselamatan itu ini ya. Keselamatan Penting dan jadi untuk kebutuhan kemanusiaan. ya. Iya, sudah Keselamatan nomor 1. kemanusiaan selanjutnya. Iya, kemudian Ibu, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nih sebagai Kapolres Jemberana untuk meningkatkan performa dari Polres Jemberana, anggota Polres Jemberana dan jajaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nih? Karena kemarin saya juga melihat, karena saya follower sejati loh Ibu. Ya. Katanya sebelum memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan perlindungan gitu ya, polisi itu harus maksimal dulu, punya skill-skill yang tidak dipunyai oleh masyarakat secara luas gitu ya. Contohnya menembak ya. Wah, saya follower Denger ya apa yang kita lakukan ya. Sama kaum Hawa. Jadi saya apresiasi sekali kalau ada pemimpinan di cewek gitu ya. Astunggara bisa mengikuti ya. Jadi itu ya, kita kedepankan cara-cara perempuan gitu. Tapi ini salut sekali. Apa lagi Bu yang lebih dimasifkan agar para anggota Polres Jemberana dan jajaran ini benar-benar bisa maksimal gitu ya. Mungkin mengurangi berat badan loh. Apa nih Ibu? Tapi sebenarnya komit yang pertama itu kalau saya komitkan, berarti kami juga berkomitmen itu adalah Polres Jemberana itu peduli. Peduli itu bukan singkatan ya. Peduli itu artinya kami peduli kepada masyarakat, kami peduli pada keamanan. Jadi kami mulai akan menegur pada hal-hal yang kecil. Tidak mungkin sesuatu yang besar itu terjadi tanpa kita melakukan hal yang kecil. Dimulai dari yang kecil ya. Ya, contohnya tadi masalah kunci, ya kan? Masalah dompet yang tertinggal, masalah handphone yang tertinggal, itu hal-hal kecil seperti itu. Jadi kami komit bahwa kami menjadi polisi yang lebih peduli, kemudian sesuai dengan programnya Pak Kapolda menerapkan yang namanya Dharma itu merupakan singkatan. Yang pertama D itu disiplin dan berintegritas. Jadi tentunya kami akan mencoba untuk lebih disiplin. Dan saya applause kepada personil saya yang sudah disiplin dengan mengingat tadi saya sudah peduli, mereka pun akhirnya menjadi peduli. Iya. Kemudian humanis, bagaimana kami menjadi untuk lebih humanis. Tidak hanya mengedepankan masalah represi penegakan hukum, tapi bagaimana kami menjadi polisi yang bisa solutif. Nah, itu sudah diterapkan oleh super polis kami. Babin Kamtibmas kami. Ya kan? Kalau dulu kan identik nih, kalau polisi itu serem ya Bu ya. Apalagi di jalan. Kalau saya pokoknya lihat Pak polisi itu langsung deg-degan Bu. Langsung berhenti lihat dompet. Sekarang karena polisinya senyum-senyum gitu ya, nggak usah lihat dompet, jalan aja gitu. Tapi kadang saya juga mengingatkan kepada masyarakat, bukan berarti kemudian kami melakukan tindakan preventif, kami mengesampingkan represi. Penegakan hukum tetap akan kami laksanakan sesuai dengan tingkat eskalasi yang harus kami tangani. Karena kalau kami hanya memberikan himbauan saja tanpa penegakan hukum, nah seperti tadi, senyum-senyum nggak apa, lewat aja. Diingetin nih kuncinya ditinggal. Udahlah nanti paling Pak polisinya ngambil. Ya nggak gitu juga kan ya konsepnya ya. Jadi mari kita sama-sama tidak juga artinya kami kemudian humanis, kami hanya mengedepankan sosialisasi, mengedepankan penyuluhan, tetapi kami akan melakukan tindakan sesuai dengan eskalasi ya, sesuai dengan tingkat kerawanan. Otomatis kami juga harus memperhatikan SOP kami, kan? Kemudian akuntabel itu bisa kami pertanggungjawabkan, tindakan-tindakan kami bisa kami pertanggungjawabkan sesuai dengan SOP. Responsif, nah salah satunya tadi sudah dijelaskan masalah aplikasi 110.
ada UKL, ada Babin. Kami harapkan polisi bisa jadi lebih responsif. Terus kami melayani dengan hati. Dengan hati gitu ya. Dengan hati, dengan tulus ikhlas. Karena kalau kami nggak tulus, Nggak kami ikhlas ya. akhirnya sakit hati sendiri begitu ya. Oke, siap. Tidak. Ya, kemudian kami berusaha adaptif ya, menyelesaikan menjadi seorang polisi yang solutif. Solusi atas permasalahan yang terjadi. Tentunya dengan memperhatikan lingkungan ya. Tidak hanya kemudian menjadi solusi tapi berat sebelah. Oke. Kita harapkan juga semuanya bisa terjadi. Terus apa yang di internal kami lakukan? Ya, itu tadi kaitan dengan peduli itu kami jabarkan banyak hal. Peduli dengan kemampuan kami berarti kami harus akan berlatih. Salah satunya tadi menembak, ya kan? Peduli dengan kesehatan mental. Kemarin kami bekerja sama dengan dokter Darmika di gedung Serbaguna. Ya, ada masyarakat juga yang ikut. Mungkin bisa dilihat di Instagram kami. Kami peduli. Jadi kami tidak hanya peduli pada kesehatan mental personel kami juga peduli pada kesehatan mental masyarakat. Karena salah satu gangguan yang tertinggi kita alami adalah tadi ada bunuh diri. Ya. Mungkin tidak bisa menyentuh semuanya, tapi kami mengharapkan dengan kami peduli, masyarakat juga akan peduli dengan lingkungan mereka. Karena kepedulian itulah yang utama, gitu kan? Ya, kalau kita belajar kan fatwa masih ya. Iya. Kamu adalah aku adalah kamu. Saya peduli. Ketika saya peduli pada orang lain, maka orang lain juga pasti akan peduli kepada kita. Iya, baik. Menarik sekali perbincangan kita. Satu lagi Bu, misalnya tadi Ibu sempat menyampaikan kita itu manusia biasa, bukan super power gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang menemukan ya, mohon maaf juga, tapi sebelum pernah ya untuk di Jemberana ya, menemukan salah satu anggota yang bermasalah di Jemberana gitu Bu, di wilayah kepemimpinan Ibu nih. Kita harus melapor kemana nih? Bisa, kami punya saluran. Kami punya saluran, makanya kenapa kemudian kami punya propam, punya paminal. Jika ada tindakan-tindakan dari personel kami yang memang tidak sesuai dengan ketentuan atau merasa oh ini nggak pas gitu, bisa dilaporkan ke propam atau paminal di Polres bisa. Atau kami punya nomor telepon sebenarnya Pak ya. Nomor telepon mungkin kalau ke 110 saya laporan bisa juga. Tapi lebih tepat bisa dihubungi ke nomor WA ini kami kasih ya. Ya, jadi kalau 110 itu untuk pelayanan ya. Jadi bisa. pengaduan misalnya ya. Misalnya ini ingin ini masyarakatnya polisinya banyak nih di sana mukul gitu misalnya ya. Masyarakat polisinya mukul di sana nih. Siapa yang dipukul kita juga tidak tahu begitu ya. Silakan datang ke kantor polisi, di sana ada propam, ada propos begitu ya. Atau kami kurang humanis silakan dilaporkan untuk perbaikan kami ya. Kemudian sebentar ya. Kami berikan nomor telepon WA-nya. Misalnya menemukan juga karena polisi juga manusia biasa ya. Kita lihat di media sosial menerobos lampu merah gitu ya. Boleh dilaporkan. Karena masyarakat juga sebagai pengawas langsung ya, gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya polisi nanti yang ngawasin kita gitu. Kita juga misalnya Pak polisi kok menerobos lampu merah. Itu Pak polisi kok itu plat nomornya kita katanya disuruh bayar pajak. Pak polisinya nggak bayar pajak gitu. Misalnya. Boleh dilaporkan ya. Di nomor teleponnya 0821 4587 2003. Iya, jadi 0821 4587 2003. Iya, jadi mungkin mau berkeluh kesah ya. Siapa tahu gitu Siapa ya. tahu. Namanya kemungkinan tadi Ibu disampaikan bahwa kita polisi juga makhluk biasa ya, manusia biasa. Misalnya ada yang mengalami seperti ini, saya biasanya lihatnya sih di televisi dan media sosial ya Bu ya. Di Jemberana belum gitu, misalnya seperti itu. Ya saya harapkan tidak. Kalau itu terjadi berarti saya yang harus bertindak kan begitu. Gitu ya. Sebagai kritik juga mungkin agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai pelindung kami ya Bu ya. Betul. Ini harus kemana kalau sudah ininya polisinya
polisinya misalnya ya. Dalam hal pelanggaran misalnya Pak polisinya melanggar lampu merah gitu ya. Tapi nggak pernah sih gitu sebenarnya belum ya. Asungkara tidak gitu ya. Iya, baik. Ini hampir 1 jam loh Bu kita ngobrol ya, nggak terasa ya. Nggak terasa ya, Sebenarnya tadi sebenarnya sebentar saja gitu. Iya, sebelum saya akhiri mungkin Ibu terkait perbincangan kita mengenai situasi Kamtibnas yang ada di Polres Jemberana, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan. Baik, terima kasih kepada masyarakat sekalian yang sudah peduli kepada kami gitu. Kami juga berharap kami juga bisa lebih baik. Kami lebih peduli kepada masyarakat. Kami sebagai polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Masyarakat perlu kepedulian terhadap diri dan lingkungannya, khususnya kaitan dengan keamanan. Keamanan itu tidak hanya tanggung jawab polisi semata, tapi tanggung jawab bersama. Keamanan itu adalah tanggung jawab bersama. Mari kita bersama-sama membangun, menjadikan Jemberana sebagai daerah yang aman, yang tertib, sehingga roda perekonomian nanti juga bisa berjalan dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir ya dan berbincang bersama kami, dan masyarakat Jemberana sudah kenal ya, secara langsung sudah dengar suaranya Ibu Kapolres kita, Kapolres Jemberana, Ibu AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati SH SIK MIK yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan saya email terima kasih sekali lagi untuk Polres Jemberana dan jajaran yang sudah memberikan dan melindungi kami masyarakat Jemberana secara baik dan maksimal dalam hal pelayanan lalu lintas terutama. Terima kasih sekali Ibu sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, demikian bincang singkat kita di estimasi siang hari ini. Saya email beserta beliau pamit undur. Harapannya yang kita hadirkan bermanfaat, sinergitas dari Polres Jemberana dan masyarakat serta yang lainnya kami harapkan lebih dimasifkan. Terima kasih, salam sehat demi Jemberana, pasti bisa.